The Miracle of Enzim halaman 88. Yang menguras enzim. 1. Konsumsi alkohol dan tembakau. Terlalu banyak makan. Konsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan. Penggunaan obat-obatan. Makanan basi yang memproduksi racun dalam usus besar. Sinar ultraviolet dan gelembung elektronik magnetik yang menghasilkan radikal bebas. Stres secara emosi. Jika tubuh memiliki enzim yang banyak, energi untuk hidup dan sistem kekebalan pun meningkat. Hindarilah menguras enzim tubuh Anda. Jagalah jumlah enzim yang cukup dan tubuh Anda akan sehat. Saat ini hanya tubuh makhluk hiduplah yang dapat membentuk enzim. Walaupun kita dapat membuat makanan sintetis yang mengandung enzim, misalnya makanan fermentasi, mikroorganisme seperti bakterilah yang sesungguhnya membentuk enzim tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika dapat menciptakan suatu lingkungan tempat mikroorganisme dapat membentuk enzim, kita dapat menyintetis dan membuat enzim itu sendiri. The Miracle of Enzim halaman 89. Inilah sebabnya diet dan gaya hidup keajaiban enzim menekankan pentingnya makanan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Menyantap makanan yang mengandung enzim menciptakan lingkungan usus yang menyebabkan bakteri-bakteri usus dapat memproduksi enzim. Jika setiap makhluk hidup memiliki potensi enzim yang telah ditentukan sebelumnya, menjadi lebih penting bagi kita yang hidup dalam lingkungan masa kini yang penuh tekanan dan polusi untuk mengkonsumsi dan secara efisien menggunakan enzim yang dibuat oleh makhluk hidup lain. Tulisan kuning di sampingnya, energi untuk hidup dan sistem kekebalan meningkat jika tubuh memiliki enzim yang banyak. Walaupun saya membahas enzim sebagai salah satu kata, lebih dari 5.000 jenis enzim dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan aktivitas hidup mereka. Banyak enzim yang ada karena setiap enzim hanya memiliki satu fungsi. Contohnya, enzim pencernaan amilase yang terdapat di dalam air liur hanya akan bereaksi dengan zat tepung, sementara pepsin yang terdapat dalam cairan lambung hanya bereaksi dengan protein. Jika Anda melihatnya dari sisi ini, sebuah pertanyaan pun muncul. Berapapun banyaknya kita menambah enzim tubuh kita dengan makanan dan bakteri usus, bagaimana kita dapat merasa yakin bahwa kita mengkonsumsi jenis enzim yang tepat, yaitu jenis yang pada saat itu dibutuhkan oleh tubuh kita. The Miracle of Enzim halaman 90. Nyatanya, bahkan jika Anda menyantap makanan yang banyak mengandung enzim,
enzim-enzim itu biasanya tidak diserap dan digunakan oleh tubuh manusia secara langsung. Beberapa enzim seperti yang terdapat dalam lobak daikon dan ubi rambat bekerja langsung dalam organ pencernaan seperti di mulut dan lambung. Namun, itu merupakan pengecualian. Sebagian besar enzim makanan diurai melalui proses pencernaan dan diserap melalui usus sebagai peptida atau asam amino. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa enzim-enzim itu begitu penting. Jika Anda tidak dapat menyerap dan memanfaatkannya secara langsung, akan tetapi bukan itu inti masalahnya. Dari data klinis yang telah saya kumpulkan dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang makanannya banyak mengandung enzim juga memiliki enzim tubuh dalam jumlah tinggi. Lalu, apakah yang terjadi di dalam tubuh untuk memproduksi enzim-enzim itu? Mulai saat ini saya akan menjelaskan teori saya yang didasari oleh lebih dari 40 tahun praktek kedokteran setiap harinya dan memeriksa beratus-ratus ribu saluran pencernaan dengan mengamati data klinis saya. Saya membentuk sebuah teori bahwa tentunya ada sebuah prototipe enzim atau enzim pangkal yang sering saya sebut enzim ajaib. Saya mulai berpikir bahwa mungkin ada suatu prototipe enzim karena saya memperhatikan ketika sejumlah besar enzim tertentu digunakan di suatu daerah tertentu di tubuh. Sepertinya ada kekurangan. The Miracle of Enzyme, halaman 91. Kekurangan enzim yang diperlukan di bagian-bagian tubuh yang lain. Satu contoh mengenai hal ini yang telah saya nyatakan sebelumnya adalah ketika alkohol dalam jumlah besar dikonsumsi, sejumlah besar enzim digunakan untuk menguraikan alkohol tersebut dan mengakibatkan kekurangan enzim yang diperlukan untuk pencernaan dan penyerapan di daerah-daerah lain. Dari hasil pengamatan ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa beberapa ribu jenis enzim itu tentunya semua berasal dari sebuah prototipe yang dibuat terlebih dahulu dan sebagai respon terhadap suatu kebutuhan tertentu di tubuh menjadi satu enzim tertentu dan digunakan dimanapun ia dibutuhkan. Enzim bertanggung jawab atas seluruh fungsi makhluk hidup, gerakan jari-jari tangan, pernafasan, dan degup jantung Anda. Semuanya merupakan aktivitas yang menjadi mungkin berkat kerja enzim. Namun, enzim ini akan menjadi tidak efisien jika setiap enzim yang digunakan untuk suatu aktivitas tertentu diproduksi dalam bentuk finalnya dari permulaan, tanpa memedulikan kebutuhan tubuh yang terus berubah-ubah. Jika teori saya memang benar, pada saat suatu organ atau bagian tubuh menggunakan persediaan enzimnya secara berlebihan, tubuh akan mengalami kesulitan mempertahankan homeostasis.
atau keseimbangan sistem tubuh, memperbaiki sel-sel dan menjaga sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem kekebalan tubuh karena organ tersebut menghabiskan enzim pangkal. Oleh karena itu, mengakibatkan kekurangan enzim di area-area yang lain. The Miracle of Enzyme halaman 92. Alasan lain saya percaya adanya enzim pangkal adalah karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol, tembakau, atau narkoba akan mengakibatkan tubuh Anda membentuk suatu toleransi terhadap zat-zat ini. Contohnya, jika Anda minum alkohol diserap dalam lambung dan usus, terkumpul di dalam hati, dan diuraikan oleh enzim-enzim khusus untuk alkohol. Ada beberapa jenis enzim dalam hati yang bekerja untuk tujuan ini, namun kecepatan penguraian alkohol sangat berbeda antara satu dengan orang yang lain. Orang-orang memiliki metabolisme alkohol yang cepat, memiliki banyak enzim yang tersedia untuk menguraikan alkohol di dalam hati. Orang-orang seperti ini memiliki tingkat toleransi terhadap alkohol yang tinggi. Di pihak lain, orang-orang yang memiliki toleransi rendah terhadap alkohol memiliki terlalu sedikit enzim yang tersedia untuk menguraikan alkohol. Namun, bahkan orang-orang yang pada awalnya memiliki toleransi rendah terhadap alkohol dapat meningkatkan toleransi itu dan pada akhirnya mampu minum banyak. Ketika hati mengenal bahwa enzim dalam jumlah besar diperlukan, tubuh menyesuaikan diri dan memusatkan enzim-enzimnya untuk metabolisme alkohol. Dengan cara ini, jumlah enzim yang terdapat pada area tertentu di dalam tubuh berubah jika dibutuhkan, dan apakah yang menyebabkan hal ini menjadi mungkin? Keberadaan enzim pangkal. Tulisan kuning di sampingnya, obat-obatan menguras sejumlah besar enzim pangkal. Yang paling keras adalah obat anti kanker. The Miracle of Enzyme halaman 93. Yang dapat menjadi jenis enzim apapun saat makanan yang mengandung enzim dikonsumsi, enzim pangkal disimpan dalam tubuh, siap untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Saat ini keberadaan enzim pangkal masih merupakan sebuah teori, tetapi saya memiliki bukti-bukti yang mendukung diri data klinis yang telah saya kumpulkan. Mengapa obat anti kanker tidak menyembuhkan kanker? Saya sudah membahas bahaya yang cenderung ditimbulkan oleh obat-obatan terhadap tubuh. Masalah terbesar adalah obat-obatan yang menguras sejumlah besar enzim pangkal dari seluruh obat-obatan yang ada. Yang paling keras adalah obat anti kanker. Dalam praktek kedokteran saat ini, obat-obatan kemoterapi digunakan dalam jangka pendek setelah perbedahan kanker untuk mencegah penyebaran kanker. Bahkan jika tidak ada bukti bahwa kanker itu telah menyebar,
Obat-obatan kemoterapi bekerja dengan meracuni banyak sel dalam tubuh, baik yang normal maupun yang berbahaya, dengan harapan tubuh akan menumbuhkan kembali sel-sel normal, sementara sel-sel yang abnormal, yaitu yang berbahaya, seluruhnya mati. The Miracle of Enzim, halaman 94. Oleh karena obat-obatan kemoterapi adalah racun yang mematikan, saya tidak akan menggunakannya kecuali dalam situasi yang benar-benar luar biasa. Contohnya, bahkan jika kanker ditemukan di luar usus besar di dalam kelenjar getah bening, saya tidak akan menggunakan kemoterapi. Program perawatan saya terdiri dari pertama-tama mengambil bagian yang terserang kanker melalui pembedahan, dan setelah kanker yang terlihat itu diambil, saya mulai menyingkirkan hal yang menurut saya mungkin menyebabkan kanker pada pasien itu. Tentu saja pertama-tama saya memerintahkan mereka untuk menghindari tembakau dan alkohol dan berhenti total mengkonsumsi daging, susu, dan produk-produk dari susu sambil menjalani diet dan gaya hidup keajaiban enzim. Saya juga mempertahankan untuk mengubah cara pikir mereka, untuk melatih benak mereka agar menciptakan sebanyak mungkin pemikiran dan perasaan bahagia. Dengan cara ini, program perawatan saya bertujuan mencegah kanker muncul kembali dengan meningkatkan kekebalan tubuh melalui kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Enzim bertanggung jawab atas perbaikan dan regenerasi sel, mempertahankan sistem kekebalan tubuh dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Jumlah enzim pangkal di dalam tubuh menentukan apakah sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik atau tidak. The Miracle of Enzim, halaman 95. Saya menganggap bahwa obat-obatan anti kanker seperti kemoterapi beracun karena pada saat memasuki tubuh, obat-obatan tersebut melepaskan radikal bebas yang sangat beracun dalam jumlah yang besar. Dengan melakukan hal ini, obat-obatan ini membunuh sel-sel kanker di seluruh tubuh. Namun, sel-sel kanker bukan satu-satunya yang terbunuh. Banyak sel normal yang juga mati selama proses itu berlangsung. Mungkin pepatah lama, kekerasan dibalas dengan kekerasan, yang mendasari cara para dokter yang menggunakan obat-obatan anti kanker untuk melaksanakan tugas mereka. Pada saat yang sama, obat-obatan kemoterapi juga dapat dianggap karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Tanpa henti, tubuh manusia bekerja untuk mempertahankan keseimbangan sistem tubuh. Itulah sebabnya jika sejumlah besar radikal bebas yang sangat beracun terkumpul dalam tubuh, enzim-enzim pangkal di seluruh tubuh berubah menjadi enzim-enzim yang menangkal racun radikal bebas tersebut. Tubuh berusaha keras menetralisasi kerusakan terbesar yang disebabkan oleh radikal bebas.
Tentunya banyak orang yang telah berhasil mengatasi kanker dengan kemoterapi, tetapi banyak dari orang-orang ini yang masih muda dan kemungkinan besar masih menyimpan sebagian besar enzim pangkal mereka. Kadar enzim pangkal berkurang bersamaan dengan bertambahnya usia. Tentu saja terdapat kata-kata di samping tulisan kuning. Obat-obatan anti kanker seperti kemoterapi beracun karena saat memasuki tubuh melepaskan radikal bebas yang sangat beracun dalam jumlah yang besar. The Radical of Enzyme halaman 96. Perbedaan antar individu, tetapi kemo lebih mungkin berhasil pada mereka yang masih muda karena masih ada cukup banyak enzim pangkal yang tersisa untuk membantu tubuh pulih dari stres yang ditimbulkan oleh pengobatan tersebut. Efek samping yang banyak dikenal dari kemoterapi adalah hilangnya nafsu makan, mual, rambut rontok. Tetapi saya yakin semua gejala itu muncul karena enzim pangkal dalam jumlah besar tengah digunakan untuk menangkal racun. Jumlah enzim pangkal yang terpakai dalam proses detoksifikasi setelah kemo tentu saja sangat besar. Jika jumlah enzim pencernaan yang dimiliki seseorang tidak cukup, orang itu mengalami kehilangan nafsu makan pada saat yang sama. Metabolisme sel melambat karena kurangnya enzim metabolisme dan selaput mukus di lambung. Dan usus pun menjadi tidak teratur sehingga menyebabkan rasa mual. Defisiensi enzim metabolisme menyebabkan kulit bersisik, kuku rapuh, dan rambut rontok. Atau walaupun terdapat perbedaan kadar keparahan, hal yang sama juga terjadi saat obat-obatan jenis lain memasuki tubuh. Obat-obatan tidak menyembuhkan penyakit hingga mendasar. Satu-satunya cara mendasar untuk menyembuhkan penyakit terletak pada gaya hidup kita sehari-hari. Kanker tidak kambuh lagi. Tumor terbentuk pada saat sel-sel tidak normal berkembang biak dan membentuk kumpulan jaringan. Kumpulan itu mungkin merupakan tumor jinak. The Miracle of Enzyme halaman 97. Yang tidak menyebar atau menginfiltrasi bagian-bagian tubuh yang lain dengan pertumbuhan yang terbatas atau kumpulan jaringan itu mungkin adalah tumor ganas yang menyebar yaitu kanker. Jika terdiagnosis oleh kanker, hal pertama yang Anda khawatirkan adalah apakah kanker tersebut telah menyebar. Jika telah menyebar, sulit untuk menyingkirkan seluruh daerah yang terpengaruh melalui pembedahan dan kemudahan masih dapat sembuh total. Metastasis berarti munculnya kanker di bagian-bagian selain dari tempat kanker itu.
pertama kali muncul secara umum. Kanker dikatakan telah bermetastasis jika sel-sel kanker berpindah melalui kelenjar getah bening dan pembuluh darah ke organ-organ yang lain. Tempat sel-sel tersebut kemudian berkembang biak, namun cara berpikir saya mengenai hal ini sedikit berbeda. Saya percaya bahwa proses berkembang biaknya sel-sel kanker di satu tempat menimbulkan dampak pada organ-organ lain sehingga menyebabkan seluruh tubuh lebih rentan terhadap kanker. Biasanya kanker pertama kali ditemukan ketika tumor tumbuh dan memiliki diameter sedikitnya 1 cm. Tumor berkembang dari satu sel kanker yang berkembang biak. Untuk membentuk satu tumor diperlukan beberapa ratus juta sel. Metastasis berarti munculnya kanker di bagian-bagian selain dari tempat kanker itu. Pertama kali muncul secara umum, kanker dikatakan telah bermetastasis jika sel-sel kanker berpindah melalui kelenjar getah bening dan pembuluh darah ke organ-organ yang lain. Tempat sel-sel tersebut kemudian berkembang biak, namun cara berpikir saya mengenai hal itu sedikit berbeda. Saya percaya bahwa proses berkembang biaknya sel-sel kanker di satu tempat menimbulkan dampak pada organ-organ lain sehingga menyebabkan seluruh tubuh lebih rentan terhadap kanker. Biasanya kanker pertama kali ditemukan ketika tumor tumbuh dan memiliki diameter sedikitnya 1 cm. Tumor berkembang biak dari satu sel kanker yang berkembang biak. Untuk membentuk satu tumor diperlukan beberapa ratus juta sel. Oleh karena itu diperlukan lebih dari waktu sebentar untuk membentuk sebuah tumor. Kanker adalah sebuah penyakit gaya hidup. Oleh karenanya munculnya kanker di satu tempat berarti kemungkinan besar ada sel-sel kanker yang belum tumbuh menjadi The Miracle of Enzyme halaman 98. Menjadi tumor di bagian tubuh yang lain. Sel-sel ini bagaikan sekumpulan bom waktu yang ditanam di seluruh tubuh Anda. Yang menentukan bom mana yang akan meledak pertama kali adalah faktor-faktor seperti karakteristik keturunan dan lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Bagi yang mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung zat-zat kimia pertanian dan bahan tumbuhan makanan, hati yang mengontrol proses detoksifikasi mungkin menjadi lokasi tempat bom pertama kali meledak. Bagi orang-orang yang suka makan tidak teratur dan sering minum teh atau minum antasida, bom adalah lambang mereka mungkin akan meledak terlebih dahulu. Bahkan dengan gaya hidup yang sama, lokasi tempat bom pertama meledak mungkin berbeda, bergantung pada faktor keturunan. Dengan kata lain, kanker bukanlah sebuah penyakit teralokasi yang hanya menyerang satu bagian tubuh. Kanker adalah penyakit seluruh tubuh yang mempengaruhi tubuh secara keseluruhan.
alasan kanker tampak seolah menyebar atau metastasis ke seluruh tubuh adalah karena bom-bom yang tertanam dalam tubuh meledak satu demi satu dengan diselingi jeda waktu. Dengan menimbang hal ini, perlu dipertanyakan apakah perbedaan untuk mengangkat area utama yang terserang, termasuk kelenjar getah bening dan pembuluh darahnya, adalah pendekatan yang tepat. Pembedahan untuk mengangkat kanker dari area utama dianggap berbahaya jika Anda tidak memperhatikan metastasis yang terjadi karena pengambilan itu akan mempercepat tumbuhnya kanker yang telah bermetastasis itu di bagian-bagian tubuh yang lain. Namun, The Miracle of Enzyme halaman 99. Namun hal ini baru benar jika Anda melihat kanker sebagai penyakit seluruh tubuh. Jika Anda mengangkat organ-organ kelenjar getah bening dan pembuluh darah dari sebuah tubuh yang sudah banyak memiliki energi, tentu saja fungsi kekebalan tubuh itu akan semakin cepat memburuk. Dalam contoh kanker usus besar, saya tidak mengangkat mensentari untuk mencegah penyebaran kanker ke dalam kelenjar getah bening maupun daerah-daerah lainnya. Saya percaya bahwa lebih banyak kerusakan yang dapat terjadi akibat hilangnya kelenjar getah bening daripada meninggalkan sedikit kanker yang masih menempel. Dalam ilmu kedokteran modern dipercaya bahwa kecuali kanker diambil melalui pembedahan, organ yang terserang tidak akan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, pengalaman saya tidak mengatakan demikian. Sistem kekebalan tubuh dan kekuatan pengobatan alami dari manusia sepertinya lebih kuat daripada yang dipercaya secara umum. Sebagai buktinya, pasien-pasien saya yang masih memiliki sedikit kanker yang ditinggalkan dalam kelenjar getah bening, tetapi menjalani terapi diet saya, tidak mengalami muncul kembalinya kasus kanker. Jika Anda memperbaiki cara makan Anda dengan menjalankan diet dan gaya hidup keajaiban enzim pangkal yang merupakan tulisan kuning di sampingnya adalah hilangnya kelenjar getah bening mengakibatkan lebih banyak kerusakan daripada sedikit kanker yang masih menempel. The Miracle of Enzyme halaman 100. Merupakan energi kehidupan akan tersedia dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, berbagai kebiasaan gaya hidup yang menyerap enzim pangkal diperbaiki sehingga menghasilkan keuntungan ganda. Jumlah enzim pangkal dikembalikan hingga mencukupi sehingga memperkuat potensi kekuatan kekebalan tubuh dan mengaktifkan sel-sel yang imun untuk menekan munculnya kembali kanker. Ada satu batasan pada terapi ini. Jika kanker telah berlanjut hingga stadium akhir, betapapun banyaknya Anda memperbanyak makanan dan gaya hidup Anda atau
diberi berbagai suplemen untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, akan sulit untuk benar-benar mengembalikan fungsi normal tubuh Anda. Ini karena enzim-enzim pangkal Anda telah habis. Namun, dalam pengalaman klinis saya, bahkan orang-orang yang sepertiga hingga setengah lingkar dalam usus besar mereka terserang kanker, tidak akan terserang kanker kembali dan dapat mengembalikan kesehatan mereka jika setelah kanker awal diangkat, mereka menjalani diet dan kebiasaan makan yang baik dan mengkonsumsi suplemen dan bukan kemoterapi agar enzim pangkal mereka dapat bekerja lebih efisien. Sebagian besar pasien saya biasanya datang untuk periksa rutin. Maka saya tidak banyak memeriksa pasien yang menderita kanker stadium lanjut. Namun di antara pasien kanker yang mempraktekkan diet dan gaya hidup keajaiban enzim setelah pembedahan, tidak satu pun dari mereka yang menderita kanker kembali. Yang menderita kembali kanker maupun mengalami metastasis. Fakta ini patut diperhatikan baik-baik.